Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul 7 hari setelah kepergian ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Pak Rian tersenyum. "Halo Gilang, jangan kaget gitu dong," ucapnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rasa bersalah telah bersekongkol dengan Haji Rofi atas kecelakaan itu. Rasa bersalah karena telah membunuh Samson. Iya, pasti itu ulahnya juga. "Kok diam aja?" ucap Magdalena. "Aku melirik wanita muda berambut panjang itu. Mungkin usianya tak begitu jauh dariku. Kenapa bapak ngelakuin ini semua? Padahal ibu udah baik banget sama bapak. Samson juga gak bersalah," ucapku. "Ibu kamu memang baik, tapi salah karena udah ngelahirin kamu. Kalau kucing itu cukup mengganggu. Apa yang salah dari saya?" "Lena, kamu saja yang menjelaskan. Saya mau menghabiskan yang lain dulu." Pak Rian mengambil belati dari kantung jubahnya. "Kamu tahu kenapa saya memakai warna merah?" "Saya gak peduli," sautku. "Merah adalah darah. Sayalah yang biasa ditugaskan sebagai eksekutor." Pak Rian memutar-mutar belatinya. Siapa dulu ya? Gimana kalau Nasrul?" Ia menatap tubuh kan Nasrul. "Bunuh saya saja, Pak," teriakku. "Kamu terakhir. Nyawa yang paling berharga dapat giliran terakhir. Apa bedanya saya sama yang lain?" "Kamu ditakdirin untuk ngancurin sekte ini," saut Magdalena. "Apa perlu aku ceritain semua, Om?" Ia bertanya pada Maria. "Silahkan." Marian duduk di atas meja. "Sebentar lagi juga dia bakal mati, biar gak jadi arwah kendayangan kayak ibunya." "Jaga omongan bapak," teriakku marah. "Semua berawal dari sebuah ramalkan." Magdalena mulai bercerita. "Ki Mangku Jiwo, salah satu paranormal andalan sekte ini, bisa dibilang yang ilmunya paling tinggi di antara yang lain. Ia pernah merapalkan akan ada 2 orang anak yang bisa menghancurkan sekte ini. Salah satunya itu kamu, Lang," ucap Maria. "Apa yang bawa takuti dari saya?" Hanya aku bingung. Selama ini aku hanya suka nongkrong dan bermain game saja. Tak pernah berpikir sedikit pun tentang sekte ini, apalagi menghancurkannya. "Bukan kamu, Lang," balas Maria, "tapi sosok yang ada di belakang kamu." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Sosok apa?" "Kamu gak bisa ngeliat dia, tapi bapak bisa. Dari kecil dia udah ngejaga kamu. Kami sempat mengusirnya, tapi waktu ibu kamu meninggal dia balik lagi," balas Maria. "Dia itu yang bikin kamu dari kecil sampai sekarang selalu lolos dari kematian. Dia juga yang bikin bapak kecolongan waktu kamu ternyata gak jadi ikut rombongan ziarah," sambungnya. Aku ingat sekali, Parianlah yang pertama kali memberitahu tentang kecelakaan itu dan memelukku. Sekarang rasanya jijik sekali membayangkan momen itu. "Kamu juga lolos dari kecelakaan motor dan mobil. Itu semua karena si kakek sialan," sambungnya lagi. "Kakek sialan? Apa yang dimaksud kakek bersorban yang tadi membantuku menarik para tumbal dari tubuh siluman anjing? Kalau memang benar, aku berharap ia bisa menolong sekali lagi." "Udah Om, jangan terlalu banyak ngobrol. Sekarang habisi mereka. Aku mau cepat pulang ke Jakarta," ucap Magdalena.
Kamu pilih yang mana dulu? Tanya Parian. Kakek tua itu dulu, sedikit merepotkan. Magdalena menunjukkan Habib Husain. Jangan. Aku bangkit dan berdiri di depan tubuh Habib Husain. Minggir. Parian berjalan mendekat. Dibilang minggir. Ia mengibaskan tangannya. Tubuh ini tiba-tiba terpental ke samping hingga menimpa salah satu santri. Habib, bangun! Teriakku. Parian bersiul sembari memutar-mutar belatinya. Tiba-tiba, ia terpental ke belakang. Habib Husain pun terbangun. Alhamdulillah, seruku. Kok bisa? Magdalena terlihat kebingungan. Ilmu kamu itu masih lemah, balas Habib Husain seraya bangkit. Aku pun berdiri di sampingnya. Yang lain gak dibangunin, Bib? Tanya aku. Gak usah, biarin aja. Mereka masih kena sirup dari anak itu, balas Habib Husain. Sirup? Sirup? Sejenis ilmu hitam untuk membuat orang tidur. Kayak hipnotis gitu? Bukan. Oh, kirain. Tapi bagus banget buat orang yang suka begadang. Aku pun tersenyum pada Magdalena. Kamu bangunin aja semuanya. Bisikan ayat kursi berulang-ulang di telinga mereka. Dua orang ini biar saya yang lawan. Sombong banget kakek tua ini, ucap Parian. Ada bayangan hitam besar yang muncul di belakangnya. Bayangan yang membuat Kak Hasyim sampai muntah darah. Bayangan hitam itu bergerak dengan cepat ke arah Habib Husain. Awas, Bib! Teriakku. Aku bisa mendengar suara benturan keras. Habib Husain masih berdiri tegak. Kamu fokus bangunin mereka saja. Oke. Aku menghampiri tubuh Kiai Mustafa. Terdengar suara tepuk tangan. Seketika itu pandanganku berubah gelap. Lu mau ngerasain apa yang para tumbal rasain sebelum mereka mati? Dari suara itu sudah pasti Magdalena. Tiba-tiba Magdalena sudah ada di hadapan, lalu menendangku dengan kencang. Begitulah ekspresi mereka saat tahu kematian ada di depan mata. Aku bangkit dan meraih kakinya. Ia terjatuh. Dengan cepat aku memegang tangan kanannya. Ia pun berontak mencoba memukulku dengan tangan kirinya. Hei, gak kena, ucapku sembari menghindar. Kemudian menginjak tangan kanannya dengan kencang hingga ia berteriak kesakitan. Sementara itu aku memegang tangan kirinya. Ku gampar wajahnya. Maaf. Ini untuk Kak Nasrul. Ini untuk Om Herman. Om, tolong. Magdalena memanggil Parian. Sedetik kemudian tubuhku tiba-tiba terpental. Magdalena pun bangkit dan meninju pipiku kencang sekali. Kemudian ia merapal sesuatu. Kenapa gak mempan? Tanyanya. Mana gua tahu? Aku mendorong tubuhnya. Pakai cara terakhir, teriak Parian yang sedang sibuk menghadapi Habib Husain. Cara terakhir? Cara apa itu? Aku harus bersiap-siap menghadapi jurus pamungkasnya. Bantu Om, pinta Magdalena. Parian mengarahkan tangannya padaku. Tiba-tiba tubuh ini kembali terbental. Magdalena berlari dengan kencang ke arahku. Kemudian meninju pipi ini untuk kedua kalinya. Au! Kurasakan bibir ini mengeluarkan darah. Magdalena mengusap bibirku dengan jemarinya, lalu menjilat jemari itu. Matanya berubah jadi merah. Kini aku bisa melihat ada sosok perempuan bergaun merah sedang melayang di atas kepalanya. Kena lo, ucapnya. Tubuhku mendadak kaku. Tak bisa bergerak, mulut ini pun terkunci. Ini adalah ritual darah. Sekarang darah kamu sudah bercampur dengan darah gua. Jadi gua bisa ngelakuin apa aja ke badan lo, ucap Magdalena. Berdiri, imbuhnya. Tiba-tiba badan ini berdiri dengan sendirinya. Baca doa Lang, jangan panik, teriak Habib Husain. Bagaimana bisa baca doa? Mulut ini saja terkunci. Baca dalam hati.
ucap suara di dalam diri. Aku merapal doa dalam hati. Namun tubuh ini tetap bergerak dengan sendirinya. Ambil belati itu, perintah Magdalena. Aku mengambil belati yang tergeletak di tanah. Tusukkan ke jantung kamu. Tanganku bergerak perlahan. Meski pikiran ini meminta untuk berhenti, tapi tidak bisa. Ujung belati itu terus bergerak mendekati jantungku. Tiba-tiba ada yang menangkis belati itu hingga terjatuh. Aku melirik ke kanan. "Kan Asrul?" seruku di dalam hati. Ia berlari mengejar Magdalena. "Om!" teriak Magdalena. Namun Parian tak mendengar karena terlalu sibuk dengan Habib Husein. Kan Asrul mengajar Magdalena tanpa ampun, hingga ia berteriak minta tolong. Sialnya, kali ini Parian mendengar dan berhasil membuat tubuh Kan Asrul terpental. "Kamu pergi!" teriak Parian. "Biar Om yang hadapin mereka semua." "Tapi Om," balas Magdalena. "Pergi cepat, sebentar lagi mereka semua bangun." Magdalena berlari dengan kencang menuju hutan, kemudian menghilang dalam kegelapan. Seketika itu tubuhku sudah bisa digerakkan kembali. Sekarang hanya tinggal Parian. Aku bisa melihat bayangan hitam besar berada di belakangnya. Bayangan hitam itu melesat dengan cepat ke arah Habib Husein. Habib Husein berhasil menahannya hingga bergeser sedikit ke belakang. Serangan kedua pun masih bisa ditahan. Namun aku bisa melihat ada darah yang menetes di ujung bibirnya. Darahnya sampai mengotori baju gamis berwarna putih yang ia kenakan. Sementara itu aku dan Kan Asrul berusaha membangunkan yang lain, namun tak berhasil. Mereka seperti tidur nyenyak setelah begadang seharian. "Tadi kakak bisa bangun gimana caranya?" tanya aku. "Ada kakak-kakak yang bangunin," balasnya. "Pakai sorban?" "Iya." Aku berbicara dalam hati, meminta kakek bersorban itu membangunkan semuanya. "Usap mata mereka," bisik suara tanpa wujud. Aku mengusap mata Om Herman. Tak lama kemudian ia terbangun. "Loh, itu bisa bangunin?" Kan Asrul kebingungan. "Iya dong." Aku tersenyum bangga. "Awas!" teriak Habib Husein. Aku melihat bayangan hitam itu bergerak cepat ke arah Kan Asrul. "Kan Asrul!" teriakku. Ia tak sempat menghindar, banyak darah keluar dari mulutnya, lalu ambruk. "Kakak!" Aku sangat marah, kemudian berlari mengejar bayangan hitam itu. "Jangan, Lang!" Habib Husein memberi peringatan. Tapi amarah ini sudah tak tertahankan. Bayangan hitam itu menyambut kedatanganku hingga kami berbenturan dengan keras. Aku terjengkang ke tanah, lalu tak sadarkan diri. Aku membuka mata, bingung, karena berada di ruangan serba putih, ruangan tanpa pintu dan jendela. Benar-benar hanya tembok putih saja. Di mana ini? Apa aku sudah meninggal atau ini hanya ilusi semata? "Halo Gilang." Spontan aku menengok ke belakang. Ada anak laki-laki sedang berdiri dengan senyum mengembang. "Apa kamu tidak mengingat saya?" Aku menggelengkan kepala. Ia malah melangkah mendekat, sontak aku mundur perlahan. "Jangan dekat-dekat," pindahku. "Saya tidak jahat." Ia terus mendekat, sampai aku terpojok. "Kamu jangan takut." Ia menyentuh tanganku. Muncul sebuah gambaran. Gambaran masa kecilku saat aku bermain, tertawa dan mengobrol bersamanya di kamar. "Jadi, kamu anak kecil yang diceritain Kan Asrul?" tanyaku. "Iya, apa kamu ingat nama saya?" Aku menggelengkan kepala. "Nama saya Tommy. Itu nama yang kamu berikan. Semenjak mata batin kamu tertutup, aku tidak bisa bermain denganmu lagi," sambungnya. "Cuman cerita Kan Asrul itu beda." "Memang dia cerita apa?" "Kamu jahat. Kamu ngajak saya pergi ke jalan raya. Kamu ngebuat saya sering ngamuk-ngamuk. Dan kamu juga yang ngajarin saya ngomong kasar." Dia seharusnya tidak berbicara seperti itu.
Apa semuanya benar? Tommy menyeringai. Dia terlalu banyak bicara. Suaranya berubah menjadi berat. Perlahan wajahnya menjadi hitam. Spontan aku menendangnya sekuat tenaga hingga terjengkang ke belakang. Ia merangkak dan mendesis. Kamu takut sama ini kan? Ia berubah menjadi ular kobra yang sangat besar. Sorotan mata kuningnya membuat tubuh ini mendadak kaku. Aku memang sangat takut dengan ular. Ia kembali mendesis dan melata mendekatiku. Kemudian melilit tubuhku. Kini wajah kami berhadapan, kurang dari sejengkal. Apa kamu takut? Tanyanya. Aku memalingkan wajah. Jangan takut, Lang. Ini cuma ilusi. Batinku berusaha mengsugesti diri. Tidak, balasku dengan bibir gemetar. Ia membuka mulutnya, menunjukkan gigi runcing yang mengerikan. Aku langsung menutup mata. Tiba-tiba bunyi desisan itu hilang. Lang, buka matanya. Kini terdengar suara ibu. Aku membuka mata. Ibu? Ucapku saat melihatnya ada di hadapan. Kuedarkan pandangan mencari keberadaan ular itu. Hilang entah kemana. Saat akan melangkah mendekat, ibu tiba-tiba tertawa. Kamu tertipu. Kemudian ia berubah menjadi Pak Aiman. Aku kembali melangkah mundur. Kak Gilang. Kini ia berubah menjadi Delia. Main yuk. Sebenarnya ini makhluk apa? Kenapa ia bisa berubah-ubah bentuk seperti itu? Kini menjadi diriku. Aku adalah makhluk yang bisa berubah menjadi siapa saja. Menjadi sosok yang paling kamu takuti. Menjadi sosok yang kamu cintai. Atau menjadi diri kamu sendiri. Tubuhnya semakin membesar hingga memenuhi ruangan. Apa ini bentuk asli kamu? Tanyaku. Soalnya ia sudah berubah menjadi asap hitam dengan sepasang mata merah. Iya. Jadi kamu yang selama ini melindungi Parian. Kalian tidak akan bisa menyakitinya. Saya mungkin tidak bisa, tapi ingat, ada Allah yang bisa membinasakan kamu dalam sekejap. Diam, jangan sebut nama itu. Aku jadi ingat sosok ibu yang duduk di mobil. Allah, ucapku. Diam. Allah. Aku teriak sekencang mungkin. Ah, diam. Dia mengamuk hingga tanpa sadar menghancurkan ruangan ini. Ada lubang yang cukup lebar. Bergegas aku berlari ke sana, memasuki sebuah lorong panjang yang begitu gelap. Hingga akhirnya aku terbangun, merasakan sakit di dada. Kamu gak apa-apa, Lang? Tanya Habib Hussein. Gak apa-apa, balasku serai bangkit. Bayangan hitam itu biar aku yang urus, Bib. Kamu yakin? Iya. Entah dari mana muncul keyakinan ini. Awas! Teriak Habib Hussein. Sontak aku melihat ke depan. Bayangan hitam itu sudah sangat dekat. Aku mudah darah saat serangannya mendarat di dada. Janganlah, ucap Om Herman. Tenang aja Om. Aku bangkit. Bayangan hitam itu kembali menyerang. Aku menutup mata, bersiap menghadapi serangannya. Kuulurkan tangan ke depan. Saat membuka mata, ada seorang nenek sedang berdiri di depanku. Nenek yang pernah kutemui di mimpi itu. Nenek berkebaya merah. Nyi Ambar, teriak Parian. Kenapa Nyi Ambar bantu dia? Ini daerah kekuasaan saya. Kalian terlalu berisik, balas Nyi Ambar. Kalau begitu, bantu saya habisi mereka semua. Tidak. Sebagai tangan kanan Ki Mangku Jiwo, harusnya kamu tidak bantu mereka, Nyai. Saya tidak peduli. Kalau begitu, saya akan bunuh El. Kamu tidak akan bisa menyeduh anak itu. Nyi Ambar membentangkan selendangnya, melilit tubuh si bayangan hitam. Bayangan hitam itu berusaha melepaskan diri,
tapi kakek bersorban berhasil menahannya. Kini selendang Nyi Ambar berhasil membungkus bayangan hitam itu, hingga ukurannya menjadi sangat kecil. Setelah itu ia menoleh padaku dan tersenyum. "Dasar pengkhianat!" teriak Parian saat Nyi Ambar menghilang entah kemana. Kini tersisa Parian sendirian, benar-benar sendirian. Aku berlari ke arahnya dan mendaratkan pukulannya ke wajahnya. "Dasar manusia iblis!" herdiku. Parian pasrah dan tidak melawan. Ia menerima semua pukulanku hingga babak belur. "Udah, Lang." Om Herman menarik tubuhku. "Dia udah bunuh banyak orang gak bersalah. Dia udah bunuh ibu juga. Tapi kamu jangan jadi kayak dia. Sekarang yang penting, kita tangkap dulu dia, terus gali informasi tentang sekte ini," ucap Habib Husein. Kemudian mengikat tangan Parian dengan kain sorban. Aku menghampiri Kak Nasrul yang mulai tersadar. "Kakak gak apa-apa?" tanyaku. "Lumayan," balasnya tersenyum dengan gigi kemerahan. "Kamu gak apa-apa?" "Aku sih kuat," balasku. Terdengar suara tepuk tangan. Kemudian pandanganku menjadi gelap. "Hati-hati!" teriak Habib Husein. "Mati kamu, Lang!" Parian tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belatinya berhasil menusuk punggung ini. "Gilang!" teriak Kak Nasrul. Aku membalikkan badan, menatap wajah Parian yang tersenyum senang. Kurai lehernya dan mendorongnya dengan kuat ke arah meja. Parian terjengkang ke belakang. Tanpa sengaja kepalanya membentur ujung meja batu yang cukup beruncing. Ia pun tewas ketika dengan mata melotot. Kini aku yang tersenyum senang. Tak lama kemudian tubuh ini terasa lemas, sangat lemas. Rasa sakit di punggung ini seperti menjalar ke seluruh tubuh. Bra, tubuhku ambruk, tertelungkup. "Lang!" Samar terdengar suara orang memanggilku. Tak lama pandangan ini mulai meredup. Sepertinya aku sudah tak kuat. Aku berdiri di depan gerbang perumahan. Suasana begitu sepi, di pos satpam pun tak ada siapa-siapa. Aku melangkah masuk ke area perumahan. Terdengar suara langkah, aku menoleh ke kanan. Ada Pak Aiman sedang berlari ke arahku. Namun seperti wujudnya seperti manusia biasa, tidak semenyeramkan dulu. "Lang," panggilnya, sembari melambaikan tangan. Aku terdiam, bingung harus merespon apa. Dengan canggung membalas lambaian tangannya, kemudian berlalu menuju rumah. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang menepuk pundakku. Aku berteriak saat melihat Pak Aiman sudah ada di samping. "Kenapa teriak?" tanyanya. "Kaget, Pak." "Bapak cuma mau ucapin terima kasih." "Terima kasih, kenapa, Pak?" "Kamu udah bebasin Bapak." Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya dibebaskan dari jerat siluman anjing? "Sama-sama, Pak," balasku. Tak mau mengobrol terlalu lama dengannya. Agak trauma. Sayup terdengar suara musik senam dari arah lapangan. Dari kejauhan terlihat ada 4 orang sedang senam. Aku mempercepat langkah menghampiri mereka. "Lang?" sapa Bu Waria. Ternyata ia sedang senam bersama Bu Salma, Bu Gina, dan istri Pak Didit. Dan 1 orang yang tak aku kenal. "Permisi, Bu." Aku melewati mereka. "Makasih ya, Lang." "Iya, Bu." "Bu Anissa lagi nunggu kamu di rumah," ucap Bu Salma. "Makasih, Bu." Aku setengah berlari menuju rumah. Di tengah jalan berpapasan dengan mobil milik Pak Dika. Mobil itu berhenti tepat di sampingku. Kemudian kaca jendela depannya terbuka. "Lang, makasih ya," ucap Pak Dika. "Iya, Pak." Mobil melaju. Kini aku akan berbelok ke Blok D. Sudah siap dengan kehadiran Pak Didit dan Delia. Mereka pasti akan mengucapkan terima kasih. Benar saja,
Delia sedang berlari-lari di depan rumahnya, sementara Pak Didit berdiri di depan pagar, mengamati anaknya. "Kak Gilang!" teriak Delia seraya berlari menghampiri. Aku melemparkan senyum. Ia malah menarik tanganku. "Main yuk." Aku sedikit menunduk, menatap wajahnya yang lucu. "Kakak harus cepat-cepat pulang ke rumah," balasku. "Iya Del, Kak Gilang udah ditunggu ibunya," saut Pak Didit. "Ya, aku gak ada temen main," Delia cemberut. "Makasih ya Lang," ucap Pak Didit. "Sama-sama Pak." Aku melangkah ke rumah. Tiba di depan rumah, terlihat pintu depan sudah terbuka lebar. "Bu," panggilku seraya masuk ke rumah. "Akhirnya kamu datang juga," saut ibu yang sedang duduk di sofa kesayangannya. Samson tiba-tiba berlari dari dapur, menghampiriku. Elus bulunya yang halus, kemudian duduk di sofa dekat ibu. Aku tertegun dengan wajahnya yang begitu bersih dan cantik. Aku sangat merindukannya. "Udah ketemu yang lain, Lang?" tanya ibu. "Udah, Bu." "Ibu juga mau ucapin terima kasih sama kamu." "Gak usah Bu, itu udah kewajiban Gilang." "Ibu kangen sama kamu Lang." "Gila juga kangen sama ibu." "Ibu bersyukur banget kamu gak ikut rombongan ziarah. Sekarang kamu harus jaga kesehatan, jangan nakal, nurut sama Kak Nasrul, belajar yang rajin, dan yang paling utama jangan tinggalkan ibadah," pesannya. "Iya Bu." Air mata mulai mengenang di sudut mata. Aku pun beranjak dan memeluk ibu. Ibu mengelus rambutku. "Lang, jangan berurusan dengan mereka lagi. Mereka itu sangat berbahaya. Ibu takut nanti kamu celaka." Gilang terpaksa ngelakuin itu Bu, demi ibu, demi anak-anak lain yang kehilangan orang tuanya, balasku sembari menatap wajah ibu. Ibu mengusap air mataku dengan punggung tangannya. "Kakek Abdullah gak akan selamanya melindungi kamu Lang. Jadi berpikir 2 kali sebelum ngelakuin sesuatu." "Kakek Abdullah? Siapa itu Bu?" tanyaku. "Kakek bersorban yang selalu ada di dekat kamu." "Ibu kenal sama dia?" "Ibu kenal banget sama dia," balasnya seraya tersenyum. Kemudian ia bercerita. Waktu itu umur ibu masih 6 tahun. Pertama kali menginjak kaki di tanah suci. Ibu pergi umrah sama kakek kamu Lang. Saat perjalanan umrah itu, ibu mengunjungi sebuah masjid, Masjid Kuba. Di depan pintu gerbang masjid itu, ibu melihat ada seorang kakek sedang terduduk lemas sembari meminta sesuatu. "Kakek itu minta air," ucap ibu. Padahal cuaca saat itu tidak terlalu panas. Namun kakek itu terlihat dehidrasi parah hingga tak sanggup berdiri. Ibu berinisiatif untuk mengambilkannya air. Dengan langkah kecilnya pergi ke bagian tengah masjid. Di sana ada sebuah sumur yang digunakan sebagai sumber air untuk wudhu. Dengan tangan kecilnya, ia menampung air dan berjalan perlahan menuju depan masjid. Kakek itu meminum langsung dari tangan ibu. Setelah itu ia menghilang. Ibu langsung kaget dan lari ke dalam masjid nyamperin kakek kamu. Ibu juga cerita sama kakek kamu. Dia gak percaya. Katanya gak lihat ada kakek-kakek di depan gerbang, ucap ibu. Setelah kejadian itu, ibu sering mimpi didatangi kakek itu. Sampai akhirnya ia memperkenalkan diri. Kakek Abdullah, kakek bersorban yang selama ini melindungiku. Dia memang berjanji akan melindungi keluarga besar kita Lang, ucap ibu. Kenapa dia gak ngelindungin ibu dari kecelakaan itu? Ibu udah bilang sebelumnya, dia gak akan bisa ngelindungi kamu atau keluarga ini selamanya. Karena dia pernah bilang, tidak bisa terus-menerus mencampuri kehidupan manusia. Biarlah manusia menentukan takdirnya sendiri. Paling dia cuman memberi sedikit petunjuk.
Kakek Abdullah udah berkali-kali nolongin Gilang, Bu. Kalau sudah begitu, berarti kondisinya sudah sangat mendesak. Kalau ibu tahu kakek Abdullah itu baik, terus kenapa ibu sama ayah malah ngusir dia? Itu perintahan ayah kamu, Lang. Soalnya ayah kamu panik gara-gara ngeliat kamu udah mulai aneh. Itu kan gara-gara si Tommy. Iya, kamu beberapa kali hampir celaka gara-gara dia. Makanya lebih baik mata batin kamu ditutup. Kenapa kakek Abdullah gak ngusir dia? Ada sesuatu yang menghalangi kakek Abdullah. Sesuatu apa, Bu? Tanya aku. Ibu juga gak tahu, Lang. Pasti itu ulah Ki Mangkujiwo dan Pak Aryan, karena merekalah yang mengawasiku dari kecil. Ibu bangkit. Mau kemana, Bu? Tanya aku seraya bangkit. Kamu harus pulang, tempat kamu bukan di sini, Lang. Balasnya. Pulang kemana, Bu? Ini kan udah sampai rumah. Ini bukan rumah untuk kamu, Lang. Terus rumah untuk aku yang mana, Bu? Biar kakek Abdullah aja yang antar kamu. Ibu mengajakku keluar rumah. Ada kakek Abdullah yang sedang berdiri di luar pagar. Maaf, terlalu lama ngobrolnya, ucap ibu. Tidak apa-apa, balas kakek Abdullah. Kamu ikut kakek Abdullah, jangan di sini, ucap ibu. Aku menatap wajahnya sekali lagi, lalu memeluknya untuk terakhir kali. Ingat, jaga diri kamu baik-baik. Iya, Bu. Aku melepas pelukan dan mengecup tangannya. Gilang pergi dulu ya, Bu. Dengan berat hati kaki ini melangkah ke arah kakek Abdullah. Tolong jaga Gilang ya, Kek, pesan ibu. Insya Allah. Kakek Abdullah memegang tanganku. Tutup mata kamu, perintahnya. Sebentar, Kek. Aku masih belum puas menatap wajah ibu. Apa saya bisa bertemu ibu lagi? Bisa. Berdoalah di sepertiga malam. Minta dia datang ke mimpi kamu. Balas kakek Abdullah. Oke. Aku menatap mata. Merasakan angin yang berhembus kencang saat membuka mata. Sudah berada di rumah sakit. Melihat tubuhku yang terbaring di atas berangkar. Berbaringlah di atas tubuh kamu. Perintah kakek Abdullah. Aku mengikuti perintahnya. Terdengar suara alat deteksi denyut jantung. Aku membuka mata, sudah disambut dengan senyuman Aurora. Bener kan? Kak Gilang bangun, ucapnya. Wah, beneran ternyata, sahut Rean. Kudatap wajah sahabatku itu. Jangan kaget gitu, Lang, ucapnya. Ke mana aja lu? Ucapku dengan pelan. Ntar gue ceritain, sekarang lu sembuh dulu aja. Hari ini aku bisa kembali ke rumah setelah 10 hari koma dan 7 hari dirawat. Kak Nasrul cerita aku sangat beruntung bisa lolos dari kematian. Sebuah keberuntungan yang pernah membuat Pak Aryan kesal. Secara logika seharusnya aku sudah mati. Jarak dari lokasi kejadian ke rumah sakit sangat jauh. Kondisi semakin sulit karena tak ada sinyal telepon. Ditambah ban mobil yang pecah. Om Herman nekat mengantarku ke rumah sakit. Ia bertaruh nyawa melewati jalan di area pegunungan dengan satu ban pecah. Alhamdulillah, aksinya itu membuatku sampai ke rumah sakit tepat waktu. Kak Nasrul juga bilang kalau jasad Pak Aryan dikuburkan di sana, tepat di bawah bongkahan meja persembahan. Berita tentang sekte ini sempat viral beberapa hari, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Habib Hussein menduga kalau ada orang penting yang terlibat dalam sekte ini, hingga pengaruhnya sangat besar. Kemudian ia mengerahkan banyak anak didiknya untuk mencari keberadaan Magdalena. Namun Magdalena tidak pernah ditemukan. Rumah Haji Rofi pun sempat didatangi. Kosong, tak berpenghuni. Ada kabar yang beredar kalau ia sudah kabur ke luar negeri setelah berita ini viral.
Rehan dan Ega sempat bercerita kalau kondisi perumahan sudah jauh lebih baik. Tak ada teror dari para zombie yang berkeliaran. Jadi ini memang sudah waktunya aku kembali ke rumah dan melanjutkan hidup. Setibanya di rumah, Rehan dan Ega sudah menunggu di depan pintu. Kedua sahabatku ini membantuku berjalan ke kamar. Udah kayak jombo aja lu, Lang, celetuk Ega seraya menuntutku. Gua jalan sendiri aja, balasku seraya menepis tangannya. Lah, marah. Orang baru balik udah dibercandain, ucap Rehan. Parah emang si Ega, sautku. Iya maaf. Aku dan Rehan pun tertawa. Kemudian kami pun mengobrol di kamar, membicarakan alasan Rehan yang tiba-tiba pulang ke Indonesia. Soalnya ia janji akan cerita kalau aku sudah pulang ke rumah. Waktu berita itu viral dan tahu kalau lu lagi koma di rumah sakit, gua buru-buru minta izin untuk pulang. Awalnya bokap gak izinin karena situasi belum aman. Tapi gua maksa banget, ucap Rehan. Kenapa lu gak pernah kontak gua, Han? Tanya aku. Dilarang bokap, Lang. Handphone gua aja baru dibalikin pas pulang ke Indonesia ini. Harusnya lu beli handphone lagi, Han, ucap Ega. Tahu tuh, sekalian sama konternya, sautku. Kagak bisa, semua kartu ATM gua disita sama bokap. Padahal udah di Amerika, masih aja takut si siluman nyamperin ke sana, balas Ega. Gua tahu dah, bokap gua masih trauma sama kejadian yang nimpa Pak Nasir. Pak Nasir pasti dibunuh sama anggota sekte, ucapku. Kayaknya sih begitu. Obrolan pun berlanjut. Kali ini kami bercerita tentang masa depan dan dunia perkuliahan. Besok Ega harus kembali ke Jogja karena PKKMB akan segera dimulai. Lusanya Rehan menyusul kembali ke Amerika. Meskipun begitu, pertemuan singkat kami sudah cukup mengobati kerinduanku. Awas, jangan sampai ngilang lagi, Han, ucapku. Aman. Jujur, perpisahan dengan dua sahabatku kali ini tidak membuatku sedih. Malahan senang melihat keduanya bisa menempuh jalan masing-masing. Namun ada yang membuatku lebih senang, karena Asrul memilih kerja di Jakarta. Setidaknya aku tidak sendirian di rumah. Seminggu berlalu, kehidupan di perumahan sudah terlihat normal. Orang-orang yang tadinya mengungsi akibat teror zombie, kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya Pak Aryan yang tidak kembali ke rumahnya. Hari ini, Aurora, Om Herman, dan Tante Farah datang mengunjungiku. Iya, karena berita tentangku sempat menjadi berita nasional. Beberapa anggota keluarga dari ayah pun sempat datang. Mungkin mereka baru ingat kalau punya keponakan bernama Gilang Febian. Hari ini mereka pulang, ucap Aurora seraya melihat-lihat meja belajarku. Mereka siapa? Tanya aku. Semua korban kecelakaan. Bukannya mereka semua udah pulang ke tempat seharusnya? Belum, Kak. Mereka masih ada di sekitar perumahan. Termasuk ibu Kak Gilang. Aurora menganggukkan kepala. Apa kamu lihat ibu Kak Gilang? Tanya aku. Aku nggak lihat, Kak. Tapi biasanya mereka akan pamit. Kakak tunggu aja. Ucapan Aurora itu menjadi kenyataan. Malam harinya aku bermimpi duduk di depan teras. Tak lama kemudian ada sebuah mobil travel yang berhenti di depan rumah. Mobil travel yang mengangkut semua korban kecelakaan. Semua penumpang keluar dari mobil itu termasuk ibu. Spontan aku bangkit dan berlari menghampirinya. Kami pun berpelukan lama sekali hingga aku tak sadar sudah terbangun dari tidur dengan air mata mengalir. Bergegas aku pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan mengambil wudhu. Saat keluar dari kamar mandi berpapasan dengan Kak Nasrul yang wajahnya terlihat sembab. Kakak habis mimpi ibu ya? Tebakku. Kok kamu tahu? Balas Kak Nasrul. Aku juga mimpiin ibu. Ibu kayak pamitan gitu.
Iya. Hari ini kamu ospek kan? PKKMB, Kak. Sama aja. Mau pakai mobil atau motor? Motor aja. Setelah menginap lebih dari 3 minggu di bengkel, motor kesayanganku akhirnya kembali. Ini bukan karena bengkelnya yang lambat, tapi aku yang lupa mengambil. Untung Rehan sempat mengingatkan. Sepertinya efek koma membuatku jadi pelupa. Aku sudah mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tak lupa name tag yang terbuat dari kardus menggantung di leher ini. Gilang Febian, ucap seseorang yang berdiri di sampingku. Aku melirik laki-laki berambut ikal itu. Iya, sahutku. Perkenalkan, nama saya Albi Norvian, ucapnya. Iya, gue juga bisa lihat nama lu, sahutku ketus. Entahlah, apa maksudnya tiba-tiba sok akrab begitu. Selama kegiatan PKKMB, aku satu kelompok dengannya. Tingkahnya yang aneh membuatku sangat risih. Ia selalu mencuri-curi pandang padaku. Lu kenapa sih bro? Aku tak tahan dengan sikapnya itu dan langsung menegurnya. Tidak apa-apa. Terus ngapa liatin gua mulu? Bukan kamu, tapi kakak yang ada di belakang kamu, balasnya. Kakak bersorban. Iya. Lu bisa lihat dia? Bisa. Semenjak saat itulah aku menjadi sering mengobrol dengannya. Meski umurnya sedikit lebih tua dan cara bicaranya sangat baku, aku cukup nyaman mengobrol dengannya. Apalagi ketika membicarakan alam sebelah dunia jin. Penjelasannya sangat detail sekali. Mungkin karena profesi sampingnya sebagai penulis novel. Dan saat sedang mengobrol dengan Albi di taman kampus, terlihat Naura sedang berlari dari arah parkiran. Ra, panggilku. Apa lang? Sahutnya. Buru-buru amat, mau kemana? Ke kelas, udah telat nih. Oh, oke. Naura berlari menuju gedung fakultas kedokteran. Ia adalah satu teman sekelasku waktu SMA yang kuliah di kampus ini. Alarm ponsel berbunyi. Bro, gua masuk kelas dulu ya. Aku bangkit. Saya juga mau masuk kelas, balasnya seraya bangkit. Bareng aja. Kami pun berjalan menyusuri koridor kampus. Setibanya di depan gedung fakultas psikologi, Albi pun berbelok. Sementara aku masih lanjut berjalan menuju gedung fakultas ekonomi dan bisnis. Selama beberapa hari kuliah, aku bisa sedikit melupakan kejadian mengerikan di masa lalu. Meski Albi pernah bilang kalau anggota sekte jarang sekali melepaskan targetnya. Apalagi kematian Pak Rian bisa memicu kemarahan mereka. Namun, aku hanya bisa berharap mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupanku lagi. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul 7 hari setelah kepergian ibu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.